Shalom semuanya, dan menurut saya tadi perkenalan Bu Eli itu tidak akan berlaku kalau saya masuk surga. Jadi semuanya akan tidak berarti karena saya lebih senang disebut seorang hamba yang betul-betul harus melayani, bahkan rela mati untuk junjungan kita Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bu Eli. Tadi saya mendengar paparan Pak Samuel, saya yakin itu akan terjadi. Karena saya berteman dengan salah satu partner dari PricewaterhouseCoopers, ya, PwC Indonesia, dan beliau bilang 2025 itu memang Indonesia akan menjadi negara super yang luar biasa, dan itu 3 tahun lagi. 4 tahun lagi. Dan kalau kita melihat pemerintahan Jokowi tahun 2024 itu beliau mengusahakan bisa diperpanjang atau penggantinya itu orang yang benar juga, maka tahun 2025 itu betul-betul menjadi tahun kemajuan dan kemuliaan Tuhan untuk Indonesia. Saya percaya sekali bahwa ketika investor mulai masuk tahun-tahun ini, karena mereka melihat bukan tahun ini, mereka melihat beberapa tahun ke depan. Saya percaya juga bahwa dari dulu Indonesia ini dibilang Atlantisnya dunia, ya. Saya juga percaya bahwa setelah kejayaan Indonesia dan menjadi pusat kobaran api Injil di Asia Tenggara, bahkan Asia, maka sebentar lagi Tuhan Yesus betul-betul akan datang, dan orang-orang benar akan menerima pengangkatan dan akan ada kerajaan 1000 tahun. Nah, itulah yang harus kita persiapkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya memang konsultan, tetapi saya mau betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang mengherankan Pak Samuel juga Bu Eli, judul ini tidak pernah dipilih oleh gereja manapun. Ya, saya memberi judul ini, ya, biasanya kalau gereja ngundang saya, itu saya kasih 2-3 judul. Dan ini nggak pernah diambil gitu. Ya, saya iseng tanya, oh ya, tahu ya teman-teman judulnya apa ya? Munafik. Dulu judulnya munafik gitu aja gitu, jadi terlalu kenceng kali ya. Terus sekarang saya tambahin munafik musuh doa dan penginjilan, tapi ya pokoknya munafik lah begitu ya. Saya iseng tanya sama pemimpin gereja tersebut, Pak, kenapa nggak pilih ini? Aduh Pak, saya baca judulnya aja sudah tertuduh katanya. Jadi daripada saya dikuliti, saya belum siap Pak, nanti kalau sudah siap saya hubungi Bapak. Ini sudah saya bikin kira-kira 3 tahun yang lalu gitu, sebelum pandemi. Ya, tapi karena banyak yang nggak mau judul ini, ya saya percaya kalau Menara Doa Banten menolak ini, wah saya paksa. Saya telepon Pak Iman kalau perlu. Iya. Kenapa demikian Bapak Ibu, saudara sekalian, Bu Eli, Pak Samuel yang dikasih oleh Tuhan. Saya sendiri sebagai narasumber, tentu saja harus dikuliti dulu, harus dicek dulu. Pak Yakub Ezra ini munafik apa tidak gitu. Munafik itu adalah perilaku dengan motivasi yang salah, menyembunyikan keinginan yang salah, dan dia berperilaku yang berbeda dengan isi hatinya. Itu paparan saya yang paling singkat ya. Munafik itu tidak disukai oleh Tuhan. Ya, para ahli Taurat itu disebut Yesus orang-orang munafik, dan Yesus disalib karena sebelum hari-hari disalib itu, secara masa Yesus perjalanan salib itu hari Senin, ya, Yesus bilang engkau itu keturunan ular beludak, ya,
seperti kuburan yang dicat putih, ya, dalamnya bangkai. Wah, sakit hati bukan main, ya. Coba bayangkan saja kalau Pak Yakub Ezra disebut munafik, kayaknya juga bisa marah, ya. Mohon izin misalnya Pak Samuel Kusnadi, tiba-tiba ada orang bilang Bapak itu munafik, atau Bu Eli tiba-tiba Ibu itu munafik, rasanya kayak dihujam begitu ya. Tapi terus terang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengevaluasi diri apakah kita munafik atau tidak, memang ada rasa yang tidak nyaman, memang ada rasa yang seperti gelisah, tetapi roh kita yang akan bersaksi, hati nurani kita yang akan berkata kita ini munafik atau tidak. Mari kita lihat Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, perhatikan, ketika kita berdoa, kita itu bertemu Tuhan, Tuhan yang maha tahu isi hati kita. Janganlah berdoa seperti orang munafik, Tuhan benci sekali. Kalau ada karyawan saya yang menjilat saya paling benci juga. Misalnya di tengah-tengah rapat tiba-tiba dia berkata, Bapak Yakub yang saya hormati, yang luar biasa, yang gini, langsung saya stop. Sudah, jangan panjang lebar, maksudmu apa, gitu aja. Apalagi Tuhan yang diajak bicara, tetapi hati kita punya maksud yang tersembunyi. Sebenarnya orang munafik itu nggak tahu kalau dirinya munafik, bahkan orang lain nggak tahu bahwa dirinya orang itu munafik. Kemunafikan itu hanya diketahui oleh Tuhan sendiri. Dan itu hanya bisa disadari kalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha tahu. Ya, Amsal 15 ayat 3. Yesus berkata mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yesus luar biasa ya. Jadi Yesus sudah bilang kalau kamu hanya berdoa untuk menunjukkan pada orang lain bahwa kamu itu rohani, you get it already. Anda sudah dapat upahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memuji, menyembah Tuhan, Tuhan mau hati kita benar-benar memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kita. Ya. Mari kita lihat Matius 22 ayat 18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati. Munafik itu bagi saya kejahatan hati. Hati yang jahat. Lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Kemunafikan kita itu mencobai Tuhan. Dan intermezzo Pak Samuel dan teman-teman yang dikasih Tuhan, saya punya data ya, urutan orang munafik di seluruh dunia itu dalam posisinya pertama yang paling munafik itu orang politik. Ya, mereka tidak bisa menunjukkan apa adanya, dan ketika menunjukkan apa adanya mereka diserang. Ya, kita tahu ada orang yang betul-betul jujur dalam politik itu malah habis. Ya, sudah dikasih Tuhan. Yang kedua siapa? Yang kedua ternyata guru. Saya masih ingat ketika saya mengingatkan guru saya, dia bilang, wah, itu bukan salah saya kan cuma mencoba, kamu itu ngerti nggak? Ya, dan guru itu nggak disukai. Ya, ketika perpisahan itu guru SMP itu ya, semua mendapat hadiah kecuali dia. Jadi kasihan juga sih. Ya,
Karena sebetulnya kalau kita mengakui ya sudah salah, ya nggak apa-apa, orang akan senang. Yang ketiga, saudara tahu siapa? Orang tua. Orang tua itu sering munafik pada anaknya. Bahkan pasangan bisa saling munafik, suami dan istri. Nah, selanjutnya siapa? Ternyata bos, owner, direktur, board of director, orang yang punya posisi tinggi. Ya, Anda masih ingat direktur IMF, ya, International Monetary Fund, namanya Andre Strauss-Kahn. Ya, dia menutupi kejahatan seksualnya sampai satu kali ditangkap dan dicopot, dan sejak saat itu ada penggantinya seorang wanita, kayaknya sampai sekarang seorang wanita. Ya, International Monetary Fund pada waktu itu zaman Pak Harto menerima dana itu. Ya, itu Strauss-Kahn, dan akhirnya sekarang dia sudah bebas dari penjara, dijebloskan penjara 4 tahun, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, Tuhan berkata kemunafikan itu adalah kejahatan hati. Kemunafikan itu mencobai Tuhan, dikira Tuhan itu nggak tahu gitu. Ya, sama seperti kita dengan anak kita tahu sifat anak kita, wong itu anak kita. Tapi ketika anak kita mencoba tidak jujur dan munafik, kita kan merasa sedih, kenapa anakku begitu ya. Nah, mari kita lihat arti kata munafik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, KBBI. Munafik itu bermuka dua. Perkataan yang berbeda dengan isi hatinya. Dan yang ketiga, ini yang membuat saya syok, berbohong dengan sadar. Ya, ada orang yang refleks ya berbohong. Aku nggak tahu, di pengadilan disahkan kata saya tidak tahu, padahal dia tahu. Ya. Nah, apa kata firman kalau begitu? Di Perjanjian Baru, Bapak Ibu, ada 20 kali saja. Dalam bahasa Yunani, munafik itu hypokrites. Secara leksikal artinya hipokrit, pretender, a dissembler, yang artinya menutupi kemauannya, berpura-pura. Yang kedua, an actor, stage player. Ya, ini menurut Alkitab loh. One who answer as interpreter, bukan translator. Interpreter itu ketika orang bahasa Inggris disimpulkan dengan pengertian dia sendiri. Nanti materi ini boleh Anda miliki, ya, karena saya tidak sempat membaca 20 ya yang dikatakan oleh firman di Perjanjian Baru tentang munafik. Ya, ini daftarnya Anda bisa dapatkan, bisa teliti dalam Bible Study. Ini hipokrites, semuanya ada di sini. Nah, sekarang kita masuk ya 6 penyebab kemunafikan dari sudut pandang ilmu perilaku dan firman Tuhan. Jadi saya matrikskan antara firman Tuhan dengan ilmu yang saya kuasai, yaitu ilmu perilaku. Pertama, kebutaan terhadap kesalahan sendiri. Matius 7 ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Biasanya perilaku orang munafik, dia selalu menyerang orang lain tanpa evaluasi diri. Biasanya orang munafik selalu mengumbar emosinya tanpa evaluasi emosinya sendiri. Biasanya orang munafik selalu mengeluarkan serangan-serangan di mana ketika dia dibongkar juga kelemahannya, dia langsung diam, knock out, sama seperti seorang petinju meninju angin, dan ketika ditinju seorang profesional, dap gitu aja, jatuh langsung.
Kebutaan terhadap kesalahan sendiri diakibatkan karena tidak intimnya seseorang dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita coram Deo, berhadapan dengan Allah, melihat wajah Allah, saya percaya kita akan diberitahu pelanggaran kita. Tuhan telah memberikan divine mechanism, yaitu hati nurani kita, saudaraku. Sehingga ketika saya menjadi sombong dan saya berdosa di hadapan Tuhan, hati nurani itu bicara. Saya yakin Daud ketika berbuat dosa, dia tahu dia bersalah, tapi dia sombong, dia munafik, sehingga Tuhan harus mengutus nabinya untuk memperingatkan dia. Saudaraku, bagi saya kebutaan itu tidak langsung terjadi, tetapi kesengajaan karena diri sendiri nggak mau introspeksi diri. Ketika Yesus melayani, selalu malam hari menyendiri berdoa. Saudara bisa baca Ibrani 4 ayat 15, Yesus bergumul dengan kelemahan-kelemahan yang dialami oleh manusia, dan dia tidak berbuat dosa. Karena apa? Yesus tahu kelemahan-kelemahan manusia, dan dia melawan dengan manusia, dengan Roh Kudus. Yang kedua, gaya agamawi yang tidak disertai keintiman dengan Tuhan. Nah, ini yang paling menohok para pengkhotbah, para tokoh agama, para pemimpin, penginjil, bahkan pendoa. Ketika kita bagus sekali kata-kata untuk berdoa, tapi tidak disertai keintiman dengan Tuhan. Saya tahu di sini banyak hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoa dan nabi-nabi yang peka terhadap Tuhan. Dan Anda tahu siapa orang-orang yang tidak intim dengan Tuhan, tapi Anda diam dan Anda cuma berdoa. Saya kira itu satu hal yang baik, tapi sekaligus juga menyedihkan. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudaraku, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang harus dihindari, kata Yesus. Tapi bergaullah dan malah bersahabatlah dengan mamon, kata Yesus. Dulu saya nggak setuju, kenapa Tuhan Yesus ngomong kayak begini. Kata bersahabat itu neighborhood, artinya bertetangga. Jangan biarkan mamon itu masuk rumah kita. Ya, Yesus mengajarkan, jadilah cerdik tapi tulus. Saudara, kalau kita menjadi tokoh agama, bahkan kita pengkhotbah, tanpa disertai keintiman dengan Tuhan, tanpa merasakan hadirat Roh Kudus, it's a matter of time, masalah waktu saja, kita akan jatuh. Saya sangat terpukul ketika mendengar peristiwa Raffi Sakarias. Saya sangat terpukul dengan sahabat-sahabat hamba Tuhan yang lagi dituntut oleh pengadilan masalah asusila, masalah keuangan. Kenapa, saudaraku? Kita bisa menipu, termasuk saya, dengan berbicara bagus, berbicara firman. Tapi Tuhan tahu, dan Tuhan akan bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak itu, aduh, ampun deh. Yang ketiga, saudaraku, kenapa orang menjadi munafik? Karena tidak menghidupi nilai-nilai dan kebenaran firman. Mereka lebih menghidupi nilai-nilai dunia, kompromi. Lukas 13 ayat 15, tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Ini dalam konteks secara hermeneutika ketika Yesus dituduh ketika menyembuhkan pada hari Sabat, saudara. Ya, mereka tidak sadar bahwa yang menciptakan hari Sabat itu Tuhan sendiri. Dan mereka tidak mengerti apa arti hari Sabat.
Mereka hanya mengerti secara lahiriah hari Sabat adalah hari untuk berdiam diri. Tapi mereka tidak mengerti esensi Sabat itu sendiri. Di mana kalau kita berdoa, kita harus berdiam diri, mengunci di kamar, dan kita merasakan empat mata dengan Tuhan. Dipikirnya hari Sabat itu hari di mana mereka bisa beristirahat, tidur, makan, tapi tidak berhubungan dengan Tuhan. Saudaraku, yang keempat, perkataan tanpa perbuatan. Ya, ini terima kasih saya dibantu oleh Pendeta Tanu yang hadir di tengah-tengah kita juga, ilustrasi-ilustrasinya dari beliau. Perkataan tanpa perbuatan itu seperti tong nyaring bunyinya, betul ya. Markus 7 ayat 6, jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, saya mendengarkan orang-orang yang menyanyi dengan suara yang merdu karena mereka artis. Tapi saya juga mendengarkan suara emak-emak yang mungkin nadanya itu mol atau croix. Artinya apa? Antara F dan G itu dia selalu di tengah-tengahnya. Antara C dan D itu di tengah-tengahnya. Itu kan disebut croix atau mol. Nyanyinya nggak pernah pas dengan apa ya? Dengan kuncinya. Yang membuat telinga itu jadi gatel gitu. Tetapi Tuhan berkenan. Ya, saya kasih contoh. Ini terjadi sekitar anak saya sekarang umurnya 33, dia umur 6 tahun waktu itu. Berarti 27 tahun yang lalu. Anak saya yang pertama. Ketika kami pulang dari sebuah tempat dan itu setengah 11 malam, dan tiba-tiba mobil saya, bukan mobil yang baru, bukan mobil yang bagus, mogok. Dan saya pesan pada anak saya yang duduk sebelah kiri, kami hanya berdua, namanya Glorious. Glorious, tolong kamu berdoa supaya mobil ini jalan lagi. Iya Pak. Dan saya ke depan mulai buka kap mobil. Jujur saya juga nggak ngerti, tapi itu mogoknya di tempat yang gelap dan tidak ada orang. Dan tiba-tiba saya mendengar suara anak saya berdoa demikian. Thank you Lord for this food today. In the name of Jesus, amen. Loh, itu kan doa makan. Saya geli sekali. Mana Tuhan bisa dengar gitu. Wong suruh doa mogok kok doa makan. Terus ketika saya kembali masuk di mobil, dia bilang, sudah Pak, coba di starter. Saudaraku, ketika saya starter, mobil itu jalan. Saya hampir nangis. Saya syok. Kenapa? Ternyata Tuhan melihat hati. Ya, sekalipun doanya itu doa makan, karena anak kecil kan nggak tahu bagaimana berdoa yang bagus. Nah, saudaraku, dari situ saya mulai belajar sampai hari ini bahwa kata-kata yang panjang lebar tapi tidak disertai hati percuma saja. Bahkan ketika kita diam pun, kita hanya menangis dengan hati. Kita hanya mencucurkan air mata tanpa bisa berkata-kata. Roma 8 ayat 28, roh kita yang berdoa bersama dengan Roh Kudus kepada Bapa. Yang kelima, saudara, kenapa orang bisa munafik? Karena tidak melakukan kehendak Allah. Matius 23 ayat 14, 15 dan 25, 29, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu telah menelan rumah janda-janda, sedangkan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu
Hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang saleh. Saudaraku, mari kita sama-sama bertobat bersama-sama dengan saya juga. Karena munafik itu nggak bisa disalahkan begitu saja. Harus ada introspeksi diri. Karena munafik itu harus dibongkar. Sedangkan seringkali kita enggan. Penyebab keenam, saudaraku, adalah sombong rohani. Saya harus berhati-hati, dan kita semua wajib berhati-hati. Ya, Pak Tanu ini luar biasa ya. Ini fotonya keren sekali ya. Muka sombong itu kayak begini. Ya. Matius 6 ayat 2 berkata, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Saya mau bersaksi, saudaraku, ketika saya bersama dengan tim, dengan biaya kami sendiri, melayani para hamba-hamba Tuhan di Amerika. Tim kami 9 orang waktu itu, dan semua adalah konselor. Dan saya masih ingat waktu itu ada beberapa hamba Tuhan dari Indonesia juga hadir. Dan dalam hari kedua kumpul khusus hamba-hamba Tuhan yang ingin mendengarkan karakter. Dan saya masih ingat ketika itu tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan muda yang berdiri dan menuding saya sambil berkata, "Bapak ini pengajar yang sesat," dia bilang. Saya perhatikan dari awal, mulai kemarin Bapak selalu bicara mengenai psikologi, emosi, ilmu otak dan lain sebagainya. Bagaimana peran Roh Kudus? Saya kaget dan terus terang saya tidak bermaksud demikian, tapi saya tidak bisa menjawab. Dia marah dan sambil terus menuding saya. Dan saya berjalan dengan berani, karena saya merasa saya tidak begitu. Dan saya mendekati dia. Dan ketika berhadapan dengan dia, saya tetap tidak menjawab satu kata pun. Dia menurunkan tangannya dan saya peluk dia. Saya nggak ngomong apa-apa, Bapak Ibu. Saya peluk saja dengan penuh kasih. Tiba-tiba dia menangis. Dan ketika saya bisiki sesuatu, dia tambah menangis. Saya cuma berkata di telinganya, "Silakan memeriksa dengan rohmu. Apakah aku demikian? Dan rasakan kasih Tuhan." Saat ini juga dia menangis keras. Saya nggak ngomong yang untuk mengantisipasi perkataannya, menolak perkataannya. Dan begitu selesai, dan waktu itu ada yang ngerekam, ada yang di foto dan lain sebagainya. Saya kembali ke depan, dan ketika saya berbalik kembali ke depan, dia berteriak lagi, "Maafkan saya, Pak Yakub, saya yang keliru." Dan dia ngomong sama di audiens, "Bapak Ibu saudara sekalian, Pak Yakub bukan seperti orang yang saya katakan. Dia hamba Tuhan, dia penuh dengan Roh Kudus.
saya terharu karena pada zaman sekarang ini ketika kita dituduh, apakah kita berani menjawab dengan kasih Tuhan? Ketika kita melayani, apakah kita berani menjawab dengan kasih Tuhan? Dan ketika saya melupakan peristiwa itu begitu saja dan saya melayani di sebuah retreat para hamba Tuhan, dan saya ketemu dengan seorang senior di gereja GPDI dan beliau cerita tentang kejadian itu. Saya kaget ya, Pak Tanu ada di situ juga. Saya sebenarnya melupakan kejadian itu, dan dia bilang, "Pak, sekarang orang yang Bapak peluk itu jadi berkobar-kobar, menyala-nyala, hidupnya sembuh daripada kepahitannya." Ya. Saudara, betapa bahagianya hidup kita ketika kita dipenuhi kasih Allah, melayani dengan kasih Allah, dan kita berani menghadapi tantangan dengan kasih Allah. Saat ini saya akan sharing 3 cara bebas dari munafik. Ya, 3 cara ini tidak baku, saudaraku. Banyak cara, tetapi ini dari sudut pandang saya, pengalaman rohani saya. Ya. Pertama, simple, menghidupi firman. Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jika kamu tetap tinggal di dalam aku, dan perkataanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan itu akan dikabulkan bagimu." Menghidupi firman, kita sudah tahu, sakit, melawan daging, memikul salib. Tapi no choice, kita harus melakukannya. Ketika kita harus mengampuni, kita wajib mengampuni. Ketika kita harus memberi, kita wajib memberi. Ketika Tuhan berkata tinggalkan semua, kita wajib meninggalkan. Itu menyakitkan, itu melawan daging, melawan jiwa kita yang ada di zona nyaman. Menghidupi firman adalah penderitaan yang mendatangkan ketekunan, tahan uji, dan harapan. Kalau kita pelaku firman, ujungnya punya pengharapan yang terbangun kuat sekali. Harapan itu selalu ada ketika kita melakukan firman. Mula-mula mungkin menderita, tetapi Roma 5 ayat 3-5 yang saya katakan tadi, ketika kita tekun tahan uji, maka pengharapan itu menjadi pasti karena kasih karunia Allah. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita tidak munafik? Bagaimana kita bisa mengalahkan kemunafikan itu? Janganlah kita menghindari persekutuan orang kudus seperti Menara Doa Banten ini. Ya. Kami setiap pagi melakukan koram deo, dan total yang hadir dari jam pagi, siang, sore, malam mungkin ada 4.000 lebih. Kenapa mereka betah di sana? Karena di situ kami praktek gaya hidup Kristus. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya punya komsel, saya punya komunitas, saya punya kompak, komunitas sepakat, saya punya body system, saudara seiman di mana yang selalu menegur dan mengingatkan saya, dan itu membuat kita akan aman. Ya. Karena sebagai pengajar karakter itu dituntut juga seperti yang diajarkan. Ya, kalau saya boleh milih, saya ngajar topik yang lain aja. Tapi itulah panggilan saya. Ada tiba-tiba orang yang tersinggung ketika saya mengajar, padahal saya nggak kenal beliau. Ada orang yang marah pada saya. Tapi itulah harga yang harus saya bayar. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, bagaimana kita bisa tidak hidup munafik, yaitu saling mengasihi.
dengan kasih agape tentu saja. Yakobus 5 ayat 16. Saya ingin beritahu siapa Yakobus. Yakobus ini adik dari Yesus, ya, lain bapak. Ini putra Yusuf dan Maria. Mereka bermain dengan Yesus selama puluhan tahun. Dan ketika Yesus umur 30, mulai pelayanannya, dan dia menyebut, aku ini anak Allah. Yang pertama kali menentang itu adalah Yakobus, karena Maria tahu dia anak Allah. Tapi dia menentang, dan Anda tahu ketika dia melakukan banyak mujizat, dia mengikuti bersama saudara yang lain, dan mereka tidak nyaman dengan perlakuan Yesus. Itu sebabnya Yesus tidak bisa mengadakan mujizat di kampungnya sendiri. Karena dia berkata, ternyata seorang nabi nggak bisa diterima di kampungnya sendiri. Nah saudara, ketika Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga, dia hadir di depan keluarganya juga. Walaupun tidak dituliskan di Alkitab, tapi di sejarah gereja dituliskan pada saat itu Yakobus tidak bisa menolak kenyataan bahwa itulah kakak kandungnya yang mati disalib dengan tanda lubang di tangan dan kakinya dan di lambungnya. Maka saat itu dia bertobat dan menjadi radikal, dan dia menyebarkan Injil Kristus sampai menjadi martir. Dan Yakobus adalah seorang bishop yang pertama yang mentabiskan Petrus sebagai paus yang pertama. Makanya kalau saudara punya waktu, ya, mari Bible study dengan kitab Yakobus, karena kitab Yakobus ini sangat dalam, sangat simple, dan Bible study dari situ luar biasa. Pasti baca berkali-kali. Saya membaca, saya nggak ingat berapa kali, tapi itu luar biasa. Dia berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya kita sembuh, kita mesti saling mengaku dosa dan mendoakan. Tandanya apa? Doa orang yang sudah mengaku dosa, tanda orang yang sudah sembuh, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Orang benar itu kalau berdoa, udah nggak ada masalah lagi. Mari kita berdoa bersama-sama sebagai orang benar. Bapakku di surga, Engkau mampu melihat hatiku, Bapak. Engkau mampu melihat ada 92 hati yang Kau lihat pada sore hari ini. Bapak, apakah kami bisa lari daripadamu? Tidak. Engkau tahu pikiran kami, kejahatan kami, kemunafikan kami, Tuhan. Hamba-Mu bersama-sama dengan pendoa Menara Banten, siapapun dan dimanapun mereka, kami mau bertobat, Bapak. Ampunilah dosa kami ya Bapak. Ampunilah kami. Jadikan kami tahir dan baru ya Bapak. Agar kami layak berdoa di hadapan-Mu. Hamba-Mu juga Bapak. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang keras, tapi menyucikan hidup kami. Kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu yang sempurna. Berkatilah Tuhan, para hamba-hamba-Mu di sini. Hadirlah dalam setiap doa mereka, secara korporat maupun pribadi. Mungkin hamba-Mu tidak banyak kenal, tapi aku percaya Bapak, mereka mengasihi Engkau. Sama seperti aku juga mengasihi Engkau. Aku sudah bicara terus terang, belak-belakan. Mungkin mereka ada yang tersinggung dan tidak suka. Tapi aku siap menanggungnya Bapak. Dan aku siap juga Engkau tegur. Tuhan, berkatilah kami semua sebagai orang benar anak-anak-Mu.
Dan kabulkanlah doa kami untuk bangsa ini Bapa. Kami percaya dengan iman. Kami tidak melihat pandemi ini sebagai masalah. Kami melihat ini adalah waktu yang baik untuk pertobatan dan penuaian jiwa. Kami melihat semua gerakan radikalisme dengan iman bahwa akan banyak dari mereka yang mengenal kasih-Mu. Mungkin ada korban yang harus berjatuhan, tetapi kami Bapa siap untuk menjadi hamba-Mu. Aku serahkan hidupku, juga saudara-saudaraku, hatiku, jiwaku, rohku, tubuhku, di dalam mezbah-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengar firman dan mau melakukannya, maka hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang airnya mengalir, yang selalu berbuah pada musimnya. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.